ada yang bersiul ketika sedang ada yang bicara di sini. Oke? Bisa dipahami ya? Sepakat Oke. Bapak Ibu ya. Baik, sekali lagi kita akan lanjutkan ini sesi bertanya. Paslon nomor urut 3 ke paslon nomor urut 4. Paslon 3 ke paslon 4. Kami persilakan waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jawa Barat yang kuat perlu struktur penduduk yang kuat. Dan struktur penduduk yang kuat akan sangat ditentukan oleh keluarga yang kuat. Dari data yang ada, Jawa Barat masih memiliki PR antara lain. Kita melihat angka perkawinan anak yang tinggi. Pada tahun 2022 ada 5.523 kasus perkawinan anak. Begitu juga kasus perceraian. 2021 terdapat 89.349. 2022 98.000 lebih. Dan tingkat KDRT juga sedemikian tinggi. Oleh karena itu, saya ingin tanyakan bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh saudara saat memimpin Jawa Barat. Cukup Bapak. Baik. Selanjutnya, paslon nomor urut 4 untuk menjawab dengan waktu 1 menit, silakan. Perkawinan di bawah umur terjadi karena usia pendidikan yang rendah. Kalau kita ingin mencegah perkawinan di bawah umur, maka lamanya pendidikan harus ditingkatkan. Sehingga harus dibuat dalam perspektif ke depan seluruh anak-anak Jawa Barat mengenyam pendidikan SMA atau SMK. Kerangka ini harus dibangun dengan apa? Melakukan penguatan pendidikan pada sebuah lingkungan. Pemerintah membuat keterjangkauan sekolah dengan lingkungan masyarakatnya. Dan membuat ketersediaan ruang kelas bagi seluruh rakyat di Jawa Barat. Sehingga tidak ada kata lain bagi seluruh rakyat Jawa Barat untuk bersekolah. Kemudian yang berikutnya membuat aturan di mana negara, pemerintah provinsi memberikan hukuman bagi orang tua yang sudah disediakan sekolahnya tapi tidak mampu sekolah. Berikutnya adalah bagaimana pemerintah provinsi mengendalikan agar perkawinan di bawah umur tidak terjadi. Dengan apa? Dengan seluruh izin-izin perkawinan melalui desa harus dikontrol dengan baik sehingga tidak boleh terjadi perkawinan anak di bawah umur dilakukan. Baik. Waktunya habis ya. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Menurut pandangan kami, pendidikan yang ada saja tidak memadai, tetapi harus dibarengi dengan pendidikan yang lebih spesifik, yaitu memberikan edukasi tentang visi dan perencanaan berkeluarga bagi para remaja dan para calon pengantin. Yang kedua, tentu perlu adanya konseling terkait dengan masalah-masalah keluarga. Sehingga ini akan bisa diadvokasi berbagai permasalahan-permasalahan yang mencuat dalam kehidupan keluarga. Sehingga kalau keluarga kuat, pasti insya Allah akan mampu melahirkan SDM-SDM dari anak-anak keluarga ini yang semakin juga kuat. Yang ketiga, perlu adanya parenting club dalam masalah pengasuhan anak yang dialogis dan tangguh. Tidak bisa kita menyerahkan kepada sendirian, tapi perlu ada kebersamaan dengan orang lain yang ada di masyarakat. Waktu habis. Selanjutnya, paslon nomor urut 4, silakan menanggapi balik, waktu 1 menit. Iya, saya menyepakati terhadap seluruh apa yang disampaikan itu perspektif untuk menyempurnakan pembangunan. Tetapi bahwa di Jawa Barat hari ini yang menjadi problem utama justru terbalik. Kalangan kelas menengah ke atas rata-rata anaknya 2 atau 3. Tapi kalangan kelas menengah ke bawah rata-rata anaknya banyak dan tidak menempuh sekolah. Hal itu terjadi karena kita abai terhadap program keluarga berencana. Bagaimana perspektif ke depan harus dilakukan? Seluruh program pembangunan harus dipastikan rakyat punya ketaatan. Manakala punya bantuan listrik dari pemerintah, rakyatnya wajib untuk KB. Manakala dapat bantuan sosial, rakyatnya wajib KB. Kenapa? Karena seluruh subsidi pemerintah akan menjadi sia-sia dan dinikmati oleh keluarganya dengan membiarkan sebuah keluarga tumbuh dengan menjadi banyak. Yang terjadi adalah orang-orang disubsidi dalam jangka panjang, mereka akan tumbuh miskin karena salah dalam membangun sistem dalam keluarga. Inilah perspektif yang harus dilakukan oleh kita sebagai pemerintah Provinsi Jawa Barat. Waktu habis Cukup. Bapak. Baik. Terima kasih untuk paslon nomor urut 4. Selanjutnya ini akan dibalik, hadirin dan pemirsa. Giliran paslon nomor urut 4
Paslon nomor urut 4 kami berikan kesempatan untuk bertanya ke paslon nomor urut 3. Mohon tertib yang di atas sana ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Silakan paslon nomor urut 4 bertanya ketiga, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kesejahteraan petani tergantung kepada seberapa besar pendapatan dengan pengeluarannya. Indikator saat ini menunjukkan nilai tukar petani di Jawa Barat masih di bawah 100. Artinya para petani di Jawa Barat masih merugi. Bagaimana strategi saudara untuk meningkatkan NTP atau nilai tukar petani ini lebih baik lagi ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak, masih ada waktu? Cukup. Cukup. Selanjutnya, paslon nomor urut 3 untuk menjawab, waktu 1 menit. Bagi kami, pasangan AC insya Allah akan memperhatikan petani. Petani tidak bisa dibiarkan sendiri, harus menyelesaikan seluruh solusi-solusinya. Oleh karena itu, bagi kami ada 3 hal yang akan kami lakukan. Pertama, persoalan petani akan dihadapkan pada masalah terkait dengan kelangkaan pupuk. Dan akhirnya apa? Petani akan membeli pupuk dengan harga yang mahal. Inilah perlu hadirnya pemerintah dengan memberikan subsidi pupuk organik. Yang kedua, kita akan memberikan penguatan terhadap petani melalui para penyuluh-penyuluh pertanian sehingga mereka bisa lebih produktif. Dan yang ketiga, pasca panen harus diperhatikan dengan hadirnya BUMD untuk membeli hasil panen mereka dan kemudian bisa menjualnya ke berbagai daerah di tanah air. Waktunya habis. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 4 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3 tadi. Silakan, waktu Anda 1 menit. Yang pertama, masalah pupuk hari ini sudah ditetapkan bahwa subsidi pupuk dilakukan bukan dalam bentuk uang, tetapi berapa besar jumlah produksi yang akan diraih dengan bentuknya tonase kebutuhan. Ini yang ditetapkan hari ini. Terus kemudian yang kedua, persoalan pembelian hasil produksi pertanian sangat dimungkinkan kalau itu produksinya beras, kalau itu produksinya jagung, kalau itu produksinya kedelai. Tetapi yang menjadi problem pertanian bukan hanya itu. Mereka menghasilkan tomat, mereka menghasilkan cabai, mereka menghasilkan kol yang dalam waktu pendek mengalami pembusukan. Bagaimana strategi melakukan pembelian seluruh produk di seluruh Jawa Barat dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan dalam waktu sebentar mengalami pembusukan karena harganya berubah dalam waktu cepat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemampuan fiskal yang dimiliki. Punya kemampuan atau tidak provinsi melakukan pembelian itu. Ini barangkali tanggapan dari saya. Waktunya habis. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi balik dengan waktu 1 menit, silakan. Ya, terima kasih. Buat kami yang penting kita harus memberdayakan petani dengan adanya 1 desa 1 industri. Yang saya mau rincikan sedikit. Yang kita maksudkan adalah program hilirisasi yang sudah berjalan di Indonesia, sayangnya lebih banyak diterapkan pada sektor pertambangan. Kalau itu diterapkan secara massal kepada sektor hasil bumi dan hasil laut, maka ekonomi setempat itu jauh diberdayakan. Pertama, mereka bisa menjual barang-barang mereka, produk-produk mereka yang kadang memang kebanyakan, tapi kalau memang kebanyakan, dia bisa mengolahnya sehingga bisa dijual dengan bentuk yang berbeda, baik itu untuk hasil bumi maupun untuk hasil laut. Selain dari itu, kalau kita bicara mengenai permesinan, menurut kajian kami di Jabar sudah banyak sekali perusahaan UMKM yang bisa membuat mesin-mesin setempat dan bisa mengajarkan kepada petani bagaimana mengoperasikannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan calon kita malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempatnya? Kita apresiasi Bapak Ibu untuk seluruh pasangan calon yang sudah melewati sesi saling tanya jawab satu sama lain. Betul. Nanti masih ada 1 segmen lagi. Di segmen terakhir kita akan mendengarkan ke seluruh pasangan calon untuk menyampaikan closing statement. Pernyataan terakhir di segmen 6 nanti untuk meyakinkan calon pemilihnya baik yang ada di lokasi ini ataupun yang ada di rumah. Jadi tetaplah bersama kami, tetap di debat publik ketiga.
calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Sambil tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian, Bapak Ibu tamu undangan.